Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Rindang Wahyu Wijayanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku narasumber. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, peserta sosialisasi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa menghadiri kegiatan sosialisasi membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Lombok dalam keadaan sehat tanpa ada suara apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga acara inti, dan terakhir penutup. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada yang bertugas. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan berkenan dan menyelenggarakan budaya dan para peserta kegiatan sosialisasi membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Lombok. Sebelum ada dimulai, mari kita membuka Al-Fatihah sekali saja. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat bagi kita serta juga bagi pelajar juga moderator. Al-Fatihah. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan kegiatan sosialisasi. Selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Perkenalkan, saya Desi Puspitasari sebagai moderator yang akan memimpin jalannya sosialisasi pada kesempatan kali ini. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya harap semuanya siap untuk menerima pembahasan dengan tema luar biasa ya, tentang sosialisasi membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Lombok oleh Ibu Rindang sebagai calon guru penggerak angkatan ke-5. Ibu Rindang Wahyu Wijayanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Seperti yang kita tahu, Ibu ini merupakan lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Malang dan sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Lombok sebagai guru bahasa Inggris yang diidolakan oleh murid-muridnya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Rindang. Kalau begitu langsung saja kita minta Ibu Rindang untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah
saya dan Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat dalam acara sosialisasi membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Doloko. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya akan kita nantikan nanti di hari Yaumul Akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya menghadiri acara di pagi hari ini. Mohon izin di sini saya Rindang Wahyu Wijayanti SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 5 akan melaksanakan sosialisasi yang mana ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam program guru penggerak. Baik, Bapak Ibu sekalian, siap ya? Tetap semangat ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang mana bisa scan barcode berikut ini atau ada di linknya dan tadi sudah sempat saya bagikan di grup kita. Monggo bisa diisi untuk daftar hadirnya sebentar. Ya, di daftar hadir. Baik, sudah Bapak Ibu? Apa ada yang terkendala? Sampun nggih? Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya saya harap kita di sini secara bersama-sama membuat kesepakatan kelas nggih. Jadi nanti kurang lebih 60 menit ke depan selama acara sosialisasi berlangsung kita ada kesepakatan yang kita pakai bersama-sama ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Mohon izin di sini saya untuk mengetik kesepakatan kelas kita. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Ada usulan, monggo. Monggo Bapak Ibu. Itu maksudnya kesepakatan kelas gimana? Kesepakatan selama pertemuan kita di sini agar ada pertemuan kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nilai-nilai apa yang bisa kita yakini bersama dan bisa kita implementasikan bersama-sama. Mungkin saling menghargai, bisa nggih? Saling menghormati, bisa nggih? Saya tuliskan di sini ya. Baik, mungkin yang kedua ada ide dari Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya untuk membuka masker nih Bapak Ibu biar lebih jelas. Ya, mungkin yang kedua saling menghargai. Kemudian yang kedua apa? Ada yang bisa memberikan idenya? Ya, Bu Erlina bisa agak keras Bu Er? Oh iya, sama ya sebenarnya saling menghargai, saling bertoleransi. Kemudian mungkin tidak bermain HP, boleh? Saya tulis ya.
minum. Baik. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini kesepakatan kelas kita ya. Ada 3 kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu saling menghargai, dan tadi ada ide dari Bu Erlina yaitu saling toleransi sama nih. Kemudian tidak bermain gawai, dan yang terakhir adalah tidak makan dan minum. Baik. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk 2 menit berefleksi. Saya ingin mendengarkan ide-ide dari Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya siapkan. Yang pertama, apakah menciptakan suasana positif di lingkungan kita adalah hal yang penting? Penting. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Bisa menjadikan tauladan atau contoh. Terima kasih Bu Gusnul. Baik, bisa kita lanjut yang ketiga ya. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif? Jadi kita menciptakan suasana yang positif, ya, itu ada hubungan apa dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tarik menarik, ya. Bagaimana maksudnya tarik menarik, Mas Faris? Monggo. Izin menjawab tentang pertanyaan nomor 3 tadi yang disampaikan oleh Brenda. Hubungan apa yang antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran, yaitu saya menjawab yaitu tarik menarik. Apakah yang maksud dengan tarik menarik? Yaitu ketika kita menciptakan suasana atau menarik suasana siswa tersebut menjadi positif, sehingga anak-anak bisa membelajar kondusif, menyenangkan. Oke, baik. Bisa tepuk tangannya untuk Pak Faris? Ya, terima kasih. Betul sekali. Berarti ada hubungan yang erat ya, ada keterkaitan yang sangat erat antara penciptaan suasana yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, kita lanjut yang ketiga. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita, Bapak Ibu? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Jika belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki atau dikembangkan? Ya, ini ada 2 pertanyaan utama. Yang pertama dulu, bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita saat ini? Apakah sudah efektif? Sudah cukup efektif ya menurut Bu Anita. Oke, bagaimana dengan yang lainnya Bapak Ibu? Sepakat ya? Sudah cukup efektif ya? Berarti kita tidak perlu menjawab pertanyaannya kedua. Baik. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya, jadi pada materi budaya positif ini ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi, di mana di sini akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan segitiga restitusi. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan membagikan kertas-kertas ini kepada Bapak Ibu. Satu peserta 1 kertas saja. Tapi kertas ini sangat berharga. Belakang sudah? Kurang 1. Oke, monggo. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin Bapak Ibu di sini memiliki satu hal yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang paling berharga.
dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu tuliskan di secari kertas itu satu hal yang paling berharga. Ya, di kertas itu silakan ditulis. Kemudian setelahnya jangan biarkan rekan di sebelah Bapak Ibu mengetahuinya, langsung genggam. Kertas itu langsung genggam. Satu hal yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Iya. Oke, sudah ya. Baik. Sekarang mungkin Bapak Ibu yang duduk di sisi sebelah kanan ya bisa menggenggam kertas itu, dan saya harapkan Bapak Ibu yang duduk di sebelah kirinya, saya berikan waktu sekitar 20 detik maksimal, boleh melakukan segala upaya merayu, mengintimidasi, melakukan apapun tindakan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga yang ada di genggaman rekan di sebelahnya. Silakan 20 detik. Silakan boleh merayu, menghibur, iya. Iya, mungkin gratifikasi lah ya, seperti Bapak Arif ini ya, keren sekali. Iya, gratifikasi. Silakan kerahkan segala upaya. Iya. Oke, waktunya habis. Bagaimana Bapak Ibu di sebelah kiri? Apakah Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu yang paling berharga dari rekan Bapak Ibu? Tidak. Oke, sekarang ganti. Bapak Ibu yang di sebelah kanan, silakan mengerahkan segala upaya merayu, menghibah, mengintimidasi, atau bahkan tadi ya, gratifikasi. Iya. Gimana Pak Faris? Berhasil mendapatkan yang diinginkan? Meskipun sudah menggadaikan ya. Iya, bagaimana? Sudah mendapatkan barina yang diinginkan. Oh, tapi tetap tidak mendapatkan yang diinginkan. Baik. Oke, dari sini mari kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di slide. Yang pertama, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Tadi waktu ada teman yang berusaha meminta, merayu, mengintimidasi, menyogok ya? Tidak ya? Mengapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Bapak Ibu yang pertama tadi yang sebelah kanan dulu, apa alasannya? Coba. Iya, yang sebelah kanan. Coba, kita yang pertama tadi sebelah kanan. Monggo, ada ide yang sebelah kanan. Kenapa Anda tidak membuka kepalan tangan Anda? Kenapa Anda tidak memberikan sesuatu yang berharga tadi kepada rekan Anda? Walaupun Anda sudah dirayu, walaupun Anda tadi ada yang berusaha menerima swap begitu ya, disuap begitu, kenapa tidak? Ada yang bisa memberikan ide? Iya, Bu Anita, monggo. Karena erat kaitannya dengan harga diri ya. Jadi itu makanya harus kita pertahankan. Wah, mantap sekali. Aplaus untuk Bu Anita. Harga diri harus dipertahankan. Bagus. Nah, sekarang kalau begitu langsung ke pertanyaan ketiga ya. Berarti sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dari kepalan tangan Bapak Ibu tadi? Diri sendiri. Oke, jadi kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Kita memiliki hak untuk menguasai apa yang kita punya, dan kita berhak untuk mempertahankannya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut juga. Ini merupakan bagian dari makna disiplin. Jadi menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, ya. Jadi di sini memang pada dasarnya diharapkan kita sebagai individu memiliki self-discipline. Namun apabila itu tidak terbentuk, maka harus ada penguasa lain, harus ada pihak-pihak lain yang mendisiplinkan diri kita. Disinilah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau merupakan motivasi eksternal, ya. Berikutnya ada 3 motivasi disiplin Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Teori ini berdasarkan Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi untuk yang pertama, ini sepertinya kita hanya mencari keselamatan diri sendiri agar kita tidak kena punishment, agar kita tidak kena hukuman, baik itu apabila ini konteksnya kita di rumah dari orang tua, apabila konteksnya ini di sekolah berarti dari Bapak Ibu guru. Nah, tetapi ini ada tidak bagusnya Bapak Ibu, karena ini motivasinya adalah eksternal, berasal dari orang lain. Kemudian kita lihat yang kedua, ada juga disiplin ini karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sama saja sebenarnya dengan yang pertama tadi, karena motivasinya eksternal, ingin mendapatkan suatu reward, ya. Ingin mendapatkan reward itu macam-macam Bapak Ibu, tidak selalu berupa barang, bisa juga reward berupa lisan. Wah, kamu anak yang hebat, wah kamu anak yang rajin ya. Nah, tapi rajin dan hebatnya itu tadi tidak karena motivasi internal yang dimiliki, tapi dia ada pamrih. Nah, itulah dia masih bersifat eksternal disiplinnya. Kemudian yang kita harapkan, ya, anak-anak kita ini memiliki disiplin pada poin yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak kita berperilaku positif, berbudaya positif di sekolah ataupun di rumah, itu tidak karena apa-apa, tidak karena takut dihukum, tidak karena ingin diberi ujian, tapi karena memang sadar ada nilai-nilai yang diyakini, ada nilai-nilai yang harus dipegang teguh, ya. Karena anak-anak itu memiliki prinsip, itulah yang disebut dengan motivasi internal. Berikutnya Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini dibenarkan, disepakati, dan memang diyakini oleh banyak orang, oleh seluruh orang. Apabila dikaitkan dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka, maka paling tidak anak-anak kita ini diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Apabila murid-murid kita, pelajar kita di sekolah ini paling tidak sudah menerapkan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila ini, insya Allah budaya positif sudah sangat-sangat berjalan baik di sekolah kita. Berikutnya kita akan masuk ke materi terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ternyata hukuman itu berbeda ya dengan konsekuensi. Sementara selama ini biasanya, saya pun dulu juga begitu, saya menganggap kalau hukuman itu sebenarnya mirip dengan konsekuensi, tapi ternyata ada bedanya. Nah, di sini kita akan membahas detail ya tentang motivasi, apa itu hukuman, apa itu
penghargaan dan juga restitusi serta plus minusnya. Oke. Jadi di sini pada intinya untuk hukuman ya, dengan memberikan hukuman berarti singkat kata kita sudah memberikan identitas gagal kepada siswa. Apapun jenis hukumannya, baik itu verbal ataupun non verbal ya, yang berupa fisik. Itu berarti kita sudah menumbuhkan, kita sudah melabel identitas gagal kepada anak didik kita ya. Di sini misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dan seterusnya. Sementara kalau identitas sukses ya, ini lebih cenderung ke perilaku disiplin, yang mana di situ bisa kita terapkan yang berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Memang untuk suasananya kadang-kadang anak itu merasakan ketidaknyamanan ya, tetapi ketidaknyamanan suatu konsekuensi itu lebih pendek jangka waktunya daripada hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman itu cenderung lebih lama ya, jadi efek secara psikologis yang dirasakan oleh siswa itu lebih lama, lebih long last begitu. Jadi kalau hukuman itu sebisa mungkin sebaiknya kita sebagai pendidik untuk bisa menghindarinya ya. Sementara untuk restitusi ini cenderung menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini nanti akan kita bahas pada slide berikutnya tentang bagaimana sih langkah-langkah restitusi yang baik begitu ya. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini ya ada beberapa aspek ya. Mungkin bisa kita ambil beberapa poin saja. Untuk hukuman itu ternyata anak nanti akhirnya akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Jadi delik-delik Bapak Ibu, sembunyi-sembunyi. Apabila dia melakukan kesalahan, maka dia akan berusaha menutupinya, akan berusaha berbohong agar kesalahannya itu tidak terungkap. Dan saya percaya suatu kebohongan itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lain lagi. Nah, kita tidak izinkan anak-anak kita menjadi sosok-sosok pelajar yang memiliki kepribadian seperti itu. Sementara kalau dengan konsekuensi, ini murid akan lebih taat kepada peraturan. Namun apabila kita menerapkan restitusi, maka anak akan lebih mampu untuk memecahkan masalah Bapak Ibu. Nah, jadi ada banyak hal ya yang perlu kita pelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Namun kesimpulannya adalah Bapak Ibu, tetap untuk membangun identitas sukses bagi anak-anak kita, maka pilihan terbaik kita adalah jatuh pada konsekuensi. Namun ini sebisa mungkin masih kita minimalisir ya. Dan yang paling tepat adalah dengan proses restitusi. Berikutnya saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak Bapak Ibu, jadi tidak nampak, tidak detail, tidak rinci, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya rinci, sifatnya detail. Tidak memakai sepatu hitam skor 2, gitu kan ya peraturan yang kita miliki ya. Atribut tidak lengkap skor 2, tidak memakai helm skor 4. Itu rinci, itu peraturan Bapak Ibu, konkret. Sementara kalau keyakinan itu abstrak. Nah, sebelum kita membahas keyakinan yang global di sekolah ini, yaitu keyakinan sekolah, maka kita bahas dulu di lingkup yang paling kecil, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Ya, jadi kita menggunakan statement atau kalimat-kalimat pernyataan yang positif dan nilai-nilai yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak perlu rinci detail seperti peraturan-peraturan yang ada di buku tatip kita ataupun mungkin aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Ya. Tujuannya apa? Kalau itu dibuat simple tapi itu menyeluruh, global, universal, maka akan mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau itu lingkupnya kelas.
Nah, sebaiknya pada waktu pembuatannya atau pembentukannya itu seluruh warga kelas berkontribusi. Jadi diajak untuk ikut membuat keyakinan kelas tersebut, ya, lewat kegiatan curah pendapat. Terserah curah pendapat ini banyak sekali modelnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan sendiri sesuai dengan apa yang telah pernah Bapak terapkan, Ibu terapkan metodenya di kelas, atau jika ingin metode yang baru bisa googling ya, banyak sekali cara-cara curah pendapat yang menyenangkan. Dan yang terakhir, sebaiknya itu ditinjau ya dari waktu ke waktu. Berikutnya, kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Selama ini kita sudah tidak asing ya dengan peraturan, tapi kita masih apa itu keyakinan, gitu kan ya? Iya. Kenapa? Karena suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini menurut Gosen di tahun 1998. Ya, jadi murid-murid itu juga begitu Bapak Ibu. Mereka itu perlu mendengarkan dan mendalami ya tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang banyak sekali, yang terlalu rinci, yang ribet, yang mengatur mereka itu harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Mereka akan terlalu kebingungan hanya untuk menghafalkan peraturan yang mungkin tertera nomor 1 sampai nomor berapa begitu Bapak Ibu. Nah, untuk keyakinan kelas, ini contoh saja Bapak Ibu ya, dan ini bisa bervariasi sesuai dengan nanti curah pendapat dengan anak-anak di kelas itu hasilnya seperti apa. Untuk yang pertama misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, jadi boleh dibuat seperti kalimat ya, ini ada subjeknya. Setiap anggota kelas perlu belajar, ada kata kerjanya yaitu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini terkait dengan hak-hak tadi, ya, hak-hak dasar yang harus dipenuhi tadi, kebutuhan dasar manusia. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan seterusnya. Mungkin kita ambil dari keyakinan kelas yang lain, selalu bersikap positif. Kemudian berikutnya, senantiasa membantu dan seterusnya. Atau bisa juga di model seperti ini, keyakinan kelas 7. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, dan seterusnya. Hasil rangkuman ini semua, hasil keyakinan kelas ya, yang disepakati ini merupakan kontribusi ide dari seluruh anggota kelas. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang membuatnya, tidak sepihak ya. Baik, ini adalah salah satu kegiatan nyata yang saya laksanakan di kelas, yaitu implementasi keyakinan kelas yang saya lakukan. Jadi ini pada awalnya saya membagikan sticky note Bapak Ibu. Sticky note di sini saya minta masing-masing anak untuk menuliskan peraturan kelas yang paling mereka inginkan dari tiap-tiap individu. Satu peraturan kelas saja. Jadi ini adalah semua ide, semua keinginan dari siswa-siswi kita. Nah, disinilah saya membimbing mereka untuk sorting, untuk mengelompokkan. Apa yang dikelompokkan dari ide-ide tadi, misalnya saling
membantu bla bla bla. Berarti itu ada satu nilai. Ada satu nilai kebajikan universal, yaitu saling membantu atau saling menghormati. Kemudian jika ada teman, biasanya kan anak-anak kemasan kalimatnya kan macam-macam begitu ya, ada singa ya. Kita sorting. Tidak datang terlambat. Oke, berarti nilai apa yang ada di situ anak-anak? Disiplin. Nah, seperti itu. Saya sorting. Nah, itu ide dari anak-anak. Ya, berikutnya biar mereka tadi mudah mengingatnya, maka saya meminta sukarelawan ya, siapa yang merasa percaya diri dengan tulisannya silakan menulis ya di kertas-kertas berwarna itu, kemudian mereka menempelkannya di ruang-ruang kelas ya. Jadi dari keseluruhan kelas yang saya ajar, kami sudah membuat kesepakatan kelas dan juga sudah menspesifikkan kesepakatan kelas itu ke dalam keyakinan kelas ya. Jadi nanti bisa dilihat di tembok-tembok kelas itu bahwa di situ ada nilai-nilai keyakinan kelas yang disepakati per kelas. Bisa jadi antar kelas 10.1 dengan 10.2 itu tidak sama ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ya. Jadi kita sebagai manusia itu kapanpun dimanapun kita berada, kita memiliki hak untuk terpenuhinya 5 kebutuhan dasar kita ya. Apapun status kita sebagai guru ataupun kita sebagai siswa. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, ketiga adalah kebebasan, keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini biar tidak ngantuk, masih fokus ya Bapak Ibu? Oke, saya cek ini kefokusannya ini, tapi saya yakin Bapak Ibu langsung ini paham ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, nah masih saya tampilkan di situ. Dari 5 kebutuhan dasar itu, saya ingin Bapak Ibu mengamati kalimat-kalimat berikut ini dan kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak-anak berikut. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apa ini? Kesenangan. Iya, biasanya ini anak-anak TK gitu ya, anak-anak SD yang masih kelas-kelas bawah gitu ya. Itu gitu SMA gitu ya, masih kejar-kejaran. Oh boleh, iya. Kan mereka juga masih memiliki ini, sama aja di jenjang manapun mereka butuh kesenangan Bapak, tapi kan mungkin kita bisa memberikan kemasan yang berbeda untuk aktivitasnya ya. Baik. Yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira apa ini yang ingin didapatkan oleh anak itu? Kebebasan. Oke, berarti mungkin kalau kita mengingat gaya belajar ya, kan gaya belajar siswa itu ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual. Nah,
Kalau anak ini mungkin tidak bisa yang tenang-tenang, berarti dia tipenya auditori kan, dia suka suara begitu ya. Walaupun dia sedang konsen mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak bisa kalau harus duduk diam. Dan inilah merdeka belajar Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Kita tidak boleh menyuruh anak kita semuanya itu harus begini. Materi pun juga seharusnya nanti kita itu tidak harus memberikan satu sumber materi, bacaan saja. Anak-anak amati gambar berikut ini, anak-anak baca teks ini, tidak. Nanti kalau kita sudah betul-betul menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus menerapkan skenario pembelajaran yang memfasilitasi anak-anak dengan segala ragam gaya belajarnya, minatnya, dan sebagainya. Banyak hal nanti yang bisa kita pertimbangkan. Oke, yang ketiga, ibu guru bilang aku tidak akan mampu mengerjakan itu, padahal aku bisa kok. Ibu guru kejam, dia juga mencoret-coret bukuku. Apa ini? Kasih sayang dan diterima. Oke, dan rasa diterima. Baik. Jadi Bapak Ibu, memang siswa yang kita miliki itu beraneka ragam. Ya, jadi kemampuan mereka itu juga levelnya bermacam-macam. Nah, disitulah kita harus bisa memfasilitasi, kita harus bisa melayani mereka sesuai dengan levelnya, ya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, sesuai dengan profilnya masing-masing. Maka ada hal-hal yang kadang itu kita tidak sengaja kita lakukan. Ya, menurut kita mungkin itu suatu hal yang lumrah, yang biasa, tapi ternyata itu menyakitkan dan bisa jadi itu membuat suatu trauma, ya, yang mungkin tidak butuh waktu yang singkat ya. Jadi tidak cukup waktu singkat itu untuk menyembuhkan trauma itu, rasa benci, rasa dendam, rasa underestimate atau buruk sangka ke diri sendiri. Wah, aku tidak bisa. Wah, bu guru nggak sayang sama aku. Wah, bu guru itu nggak suka kalau sama anak yang nggak pinter, bukunya dicoret-coret terus. Bu guru itu sayangnya cuma sama anak yang pinter-pinter gitu kan ya. Nah, seperti itulah yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Berikutnya, kita akan melanjutkan materi ke restitusi Bapak Ibu ya. Jadi ternyata ada 5 posisi kontrol guru ya. Ini berdasarkan serangkaian riset dan teori kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Jadi berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah yang pertama, penghukum. Jadi sekalinya tidak sesuai dengan ketentuan, dihukum, diberikan sanksi, diberikan punishment. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini cenderung melo-melo begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya kelas ramai, kemudian Bapak kepala sekolah itu kan biasanya ngusul ya Bapak Ibu ya, keliling begitu ya. Nah, itu kemudian ibu gurunya berkata seperti ini, ayolah anak-anak kalian diam, apa nggak kasihan nanti kalau Bu Linda itu ditegur oleh Bapak kepala sekolah, pikirannya Bu Linda nggak bisa ngajar. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ini tidak bagus Bapak Ibu, karena anak-anak itu nanti psikologisnya akan kena. Dia akan merasa, aduh ternyata saya telah membuat Rina dalam masalah ya. Nah, dia juga butuh waktu untuk menyembuhkan rasa itu ya. Jadi sebaiknya kita menghindari posisi kontrol dengan tipe seperti ini. Berikutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita menempatkan anak didik kita atau mungkin jika kita di rumah ya, anak-anak kita sebagai teman. Ini ada plus minusnya Bapak Ibu. Plusnya mungkin kita bisa dekat dengan mereka begitu ya. Tetapi ada juga sisi-sisi negatifnya yang perlu kita pertimbangkan ya. Mungkin dari segi toleransi atau menghormatinya anak-anak agak kurang begitu ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin nanti bisa lama
begitu ya. Nah, ini sebaiknya juga kita tidak terlalu sering berada pada posisi ini. Berikutnya yaitu pemantau. Pemantau ini istilah lainnya strict to the rules. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan aturan, sedikit-sedikit dikaitkan dengan konsekuensi. Nah, ini ada plus minusnya juga Bapak Ibu. Di satu sisi mungkin kita untuk anak-anak tertentu itu membutuhkan ini, tetapi ternyata kalau kita tidak pantau, kalau kita lengah, anak-anak itu tidak akan tumbuh motivasi intrinsik tadi. Dia takut, dia patuh karena kita memantau, karena ada pengawasan dari Bapak Ibu guru atau dari orang tua. Nah, posisi yang terakhir inilah yang paling ideal Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ini ada banyak hal ya yang menjadi kelebihan atau positive sides dari posisi manajer ini. Bisa kita lihat dari sini ya Bapak Ibu, dari tabel. Apabila kita perhatikan dari tabel berikut, ya, sesuai dengan jenis motivasi tadi kan ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Pada saat kita ada di posisi penghukum, ya, biasanya perbuatan guru itu seperti ini, menghardik, menyakiti, menyindir. Ternyata kita menyindir siswa itu adalah salah satu hukuman dalam bentuk verbal Bapak Ibu. Nah, kemudian hasilnya anak itu akan menjadi anak yang pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Sementara kalau yang kedua, yang tadi yang membuat rasa bersalah tadi ya, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam gitu kan ya, seperti yang tadi saya contohkan pada waktu kelasnya ramai, kemudian ada bapak kepala sekolah lewat. Nah, ayo anak-anak diam, apa mbak kasihan, Bu Rina sedih loh kalau kalian seperti itu, nanti dikiranya Bu Rina nggak bisa ngajar, Bu Rina dipanggil oleh pak kepala sekolah. Nah, seperti itu menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ternyata itu juga ada hasil yang tidak bagus untuk anak-anak, yaitu apa? Anak-anak akan berupaya untuk menjadi sosok yang menyembunyikan sesuatu, yang menyangkal sesuatu, dan berbohong. Kita tidak mau ya itu terjadi, dan itu menjadi suatu watak ya pada anak didik kita. Kemudian di sini dia masih dalam motivasi eksternal, tapi dia sudah mengarah kepada terbentuknya identitas berhasil atau sukses. Yang tadi saya katakan sebagai teman ya. Teman ini cenderung ada unsur melindungi, jadi membuat-buatkan alasan untuk muridnya. Tapi ternyata ada dampak negatifnya, yaitu ketergantungan. Walaupun kita dengan kata-kata yang friendly, yang ramah kepada mereka, seolah-olah kita berpihak banget kepada mereka. Lakukan untuk Bapak Ibu ya, ayo. Nah, tapi di situ kan mereka melakukan suatu tindakan apapun itu bukan karena inisiatif sendiri, tapi karena dia ada permintaan dari kita, ada motivasi eksternal. Namun cara yang kita lakukan adalah seolah-olah tadi kita dalam posisi kontrol teman, lebih rileks begitu. Tapi tetap tadi negatifnya adalah kita akan menghasilkan sosok yang memiliki nilai ketergantungan kepada kita. Kemudian posisi pemantau. Pemantau ini sukanya hitung-hitungan, ukur-ukuran, sedikit-sedikit dikaitkan dengan aturan. Kamu kemarin sudah telat, skor kamu sudah 36. Sekarang kamu telat lagi, tambah 2, skormu berapa? Nah, itu pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Ini masuknya di sini, ya. Dan ini menyesuaikan bila diawasi hasilnya anak itu. Kalau memang dia dipantau terus ya, dia bisa menjadi anak yang baik. Tapi tetap harus dipantau. Kalau toh misalnya kita lemah, ya sekali-kali pastilah dia ada kemungkinan untuk tidak sesuai dengan aturan tadi. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang paling ideal adalah sebagai manajer, di mana kita itu diajak untuk leading anak, untuk membimbing anak agar berpikir kritis. Kita ajak mereka ngobrol, kita siapkan mereka pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan membuat mereka untuk menyadari kesalahannya, dan mereka harus ada inisiatif apa-apa lagi untuk membenahi diri
seperti itu. Nanti akan kita bicarakan setelah ini. Dan di sini ternyata hasil akhirnya adalah terwujudnya watak atau karakter dari peserta didik yang kuat. Inilah yang kita harapkan karena ini adalah motivasi internal dari anak yang akan muncul. Ya. Jadi apabila disimpulkan, maka posisi kontrol yang paling ideal bagi orang tua ataupun bagi guru adalah sebagai manajer. Yang mana di sini manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apapun yang sudah dilakukan. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Lalu bagaimana apabila ada suatu permasalahan di sekolah? Ya, rata-rata selama ini kita lebih nyaman memakai pemantau saja. Tadi ya sedikit-sedikit harus dikaitkan dengan aturan begitu. Oke, nah sekarang saatnya kita pahami dulu apa itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita memberikan mereka ruang, kita memberikan mereka kesempatan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Karena kita tahu siapapun berbuat salah, seberapapun besarnya, itu mereka akan ada cacat di dalam kelompoknya. Nah, kita membantu anak-anak tersebut untuk kembali percaya diri dan menjadi individu yang lebih baik lagi agar dia bisa kembali dan diterima dalam kelompok mereka. Nah, ini dengan karakter yang lebih kuat pastinya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi tidak berhenti sampai sadar, oh ya saya sadar. Tetapi ternyata kita juga membimbing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan agar mereka mampu mencari solusi dari apa yang sudah mereka lakukan. Masalah apa yang sudah mereka ciptakan, itu mereka harus mencari solusinya. Dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi nanti. Jadi dia ingin menjadi sosok seperti apa di masa yang akan datang. Oke. Dan bagaimana juga mereka harus bertingkah laku atau bersikap kepada orang lain. Terkait dengan itu, ya, ada teori segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah tahapan untuk mempermudah kita, guru ya, ataupun orang tua untuk membimbing proses restitusi anak-anak kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah lihat horizontal, yang paling bawah ini ya, yang di sisi bawah ini, menstabilkan identitas. Jadi apapun kesalahan dari anak-anak kita harus berupaya untuk menstabilkan identitas mereka. Ya, dari mereka tadi yang merasa bahwa dia orang yang gagal, orang yang tidak sukses, menjadi orang yang nanti akan bisa sukses ya. Jadi dengan contoh-contoh kalimat yang membangun empati kepada mereka, antara lain, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok, Nak. Bapak Ibu guru juga pernah kok melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Nah, seperti itu. Kalimat-kalimat yang menunjukkan empati seperti itu akan menstabilkan identitas gagal mereka, ya, menjadi oh ternyata saya tidak seburuk itu dan saya bisa lebih baik dari itu, saya bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Baik, berikutnya, apabila sudah terpenuhi, ini sudah terrealisasi, maka berikutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi bukannya kita langsung lalai, kita langsung melupakan kesalahan mereka, tidak. Tapi kita akan melewati fase ini. Ada beberapa kalimat yang bisa kita pakai, antara lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Nah, seperti itu. Kita tanya, kenapa? Alasan dia apa sampai-sampai dia misalnya tadi menarik kerah baju temannya seperti itu. Ya.
dan mungkin bisa jadi kamu sebenarnya bisa ya tadi lebih dari itu ya, nah seperti itu. Pasti nanti dia akan lama-lama bercerita ya, dia akan menyadari, dia akan mengingat lagi semua tindakan-tindakan dia yang salah tadi begitu ya, dan dia akan mengungkapkan apa sih tadi sebenarnya tujuannya, apakah tadi maksud dari perbuatan dia tadi. Berikutnya adalah yang terakhir, menanyakan keyakinan ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ini bisa kita tanyakan kalau tadi kita sudah memiliki atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Maka kita bisa menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih nantinya? Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa langkah ya yang mungkin kalau ini setahu saya dulu ini hanya guru BPBK saja ya, tapi ternyata memang dalam kita menghadapi, kita menyelesaikan, kita mendampingi anak didik kita di setiap permasalahan apapun, memang sebaiknya kita menerapkan segitiga restitusi ini ya, walaupun kita tidak mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Baik, berikutnya saya di sini mempraktekkan ya pengalaman segitiga restitusi ya. Jadi di sini saya mengembangkan ide, kemudian saya menulis skenario, dan juga akhirnya saya sebagai langkah berikutnya saya menentukan pemain dan latar peristiwa, dan yang terakhir adalah mengadakan proses pengambilan video. Untuk narasi awalnya ya, jadi di sini pada waktu KBM ini guru sedang memberikan apresiasi dengan memutar lagu Heal the World dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi song lyrics. Kemudian guru menanyakan jenis musik dari lagu tersebut. Guru pun menanyakan jenis-jenis musik favorit siswa. Jadi pembahasan di KBM saya adalah tentang musik. Tiba-tiba terjadilah kegaduhan antara si Tari dan Chris yang saling mengolok profesi orang tuanya. Tari yang merasa tidak mengawali masalah meluapkan emosinya dengan merobek sampul buku Chris. Guru berusaha melerai dan mengajak mereka ke ruang pembinaan konseling untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kelanjutan cerita guru dalam menyelesaikan permasalahan Tari dan Chris menggunakan praktik segitiga restitusi? Simak video berikut ini. Oke, jadi pada intinya pada waktu KBM tadi si Tari itu yang kebetulan ibunya adalah penyanyi, ya, ibunya adalah penyanyi. Kemudian dia tidak terima pada waktu si Chris menyinggung profesi ibunya, akhirnya dia marah, dia terpicu oleh ejekannya si Chris tadi dan dia merobek bukunya si Chris. Baik, untuk videonya bisa disimak berikut ini.
penghinaan ayah saya, apalagi dia sebagai ibu saya. Demikian tadi video dari praktek segitiga restitusi yang kami terapkan dalam memecahkan masalah antara si Tari dan Kris ya Bapak Ibu. Jadi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tematik yang kami berikan, mereka kami bimbing, kami stabilkan identitasnya dari yang tadi merasa bersalah seolah-olah mereka gagal begitu ya. Mereka bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian kami juga mengklarifikasi atau memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian setelahnya tadi kami juga melakukan tahap restitusi yang ketiga ya, yaitu dengan mengembalikan mereka ke keyakinan-keyakinan yang telah disepakati dan juga tentang sosok yang mereka inginkan untuk menjadi apa nanti di masa depan mereka ya. Baik, demikian paparan materi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Maka kami kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Desi, kami silakan. Terima kasih untuk Bu Indah telah memaparkan materinya. Luar biasa sekali ya teman-teman, Bapak Ibu, guru semuanya. Tepuk tangan untuk Bu Indah ya. Oke. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa bertanya mengenai permasalahan yang mungkin bisa memberikan solusi untuk Bu Linda dari permasalahan yang Ibu dan Bapak alami gitu ya sekarang ini. Pertama, jadi Bapak Ibu untuk proses sesi tanya jawabnya kita tampung dulu pertanyaan dari Bapak Ibu dan nanti kita akan jawab satu persatu gitu ya Bapak Ibu, sepakat nggih? Ya, maksimal Bapak Ibu ada 2 pertanyaan saja. Jadi saya minta monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Saya tertarik pada kata restitusi. Di waktu ada kata restitusi, bayangan saya itu dipajak gitu ya. Karena restitusi itu ada hubungan dengan pajak. Tapi setelah ada penjelasan tentang restitusi, sedikit saya paham bahwa restitusi intinya untuk mencapai anak itu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri gitu ya. Namun yang kita ketahui bahwa proses itu kan ada waktunya. Sedangkan kita itu di SMA itu kan waktunya ada 3 tahun. Sedangkan proses membangun itu kan ada nantinya. Intinya proses itu nanti kan perlu dibentuk. Kamu harus bisa mencapai ini atau memang dibiarkan anak itu sampai dia sadar bahwa dia itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Dia di kelas 11 contohnya itu kan mulai dari penyakit kelas 11 itu biasanya kaitannya dengan kelas 10, bahkan nanti di kelas SMP, bahkan di SD itu berkelanjutan. Ini satu contoh. Kita tuh sering salah mendidik. Kalau ada anak kecil yang jatuh itu ibunya, orang tuanya itu akan mengatakan gini. Yang salah kodoin, yang salah tegoin. Nah, proses seperti ini tuh lama-lama anak itu akan menganggap bahwa dia tidak punya salah. Kalau anak itu dari awal bisa dia akan mengatakan bahwa dia selalu benar. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Dan bagaimana cara kita mengatasi dengan waktu yang sempit hanya 3 tahun di SMA itu? Apabila anak itu yang punya keyakinan kata mungkin jadi benar, sering terlambat terus, kan gak ada solusinya. Bahkan sampai dia lulus itu terus terus terlambat. Dan mungkin bahwa dia lulus dengan bangga meskipun saya terlambat. Untuk
posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer, yaitu mungkin kita bisa meluangkan waktu. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu sebenarnya kan kita hafal ya 1, 2, 3 yang itu saja yang paling parah. Itu mungkin kita bisa ajak ngobrol dulu. Jadi kita seperti tadi pada tahap-tahap restitusi tadi, jadi yang pertama kita stabilkan identitas mereka dulu. Ya, jadi kita seolah-olah berempati. Ya memang kita berempati, oke, nggak apa-apa lah terlambat begitu ya. Nah, tapi di situ kita juga bisa masukkan nilai-nilai kita, nilai-nilai kebijakan universal yang yang kita yakini bersama begitu ya. Dan sebenarnya kenapa? Kita bisa tanyakan alasannya, kita bisa memvalidasi tindakan mereka yang salah tadi. Nah, kamu tuh ya terlambat, tapi kenapa sih kok setiap hari apa ada kegiatan yang harus kamu lakukan sebelumnya? Begitu kan ya? Apakah kamu pagi harus apa? Begitu kan kita tidak tahu anak-anak di rumah. Mungkin bisa jadi kita tidak tahu latar belakang anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang orang tuanya single parent sehingga dia harus membantu orang tuanya untuk memasak, untuk mengurus memandikan adik-adiknya dan mengantar adik-adiknya sekolah. Kita kan tidak pernah tahu itu. Kita tidak pernah sedalam itu menanyai mereka. Nah, disinilah mari kita terapkan segitiga restitusi itu. Setelah itu baru kita ke tahap yang terakhir, yaitu kita ke mengembalikan mereka ke keyakinan. Oke, baik, ibu tahu memang kamu misalnya masih harus mengantar adikmu sekolah dan seterusnya. Tapi kira-kira kan gimana sih di sekolah ini kan ada aturannya, ada ini ya, sekolah masuknya jam berapa? Nah seperti itu. Terus kira-kira biar kamu nggak terlambat lagi, gimana ya, kamu ada inisiatif apa coba? Nah kita kan bisa tanya, oh iya Bu, saya berarti harus bangun lebih pagi lagi. Nah seperti itu. Jadi pada intinya mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada personal ya, kepada personal anak-anak itu dengan cara segitiga restitusi ini tadi. Jadi dengan menerapkan ini saya rasa anak lebih merasa diberikan ruang ya. Setelah kita tahu nanti apa sih sebenarnya yang terjadi di balik keterlambatan mereka itu, baru nanti kan kita bisa menyimpulkan setelahnya sikap kita harus bagaimana, tindakan kita harus seperti apa. Jadi pada intinya memang kita memberikan mereka ruang untuk memperbaiki kesalahan mereka seperti pada definisi restitusi ini. Dengan begitu diharapkan tumbuh karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi walaupun mereka kita panggil, dengan kita ajak ngobrol dengan teori restitusi tadi, mereka tidak akan merasa dia adalah sosok yang gagal. Saya adalah seseorang yang dibenci Bapak Ibu guru, saya anak yang nakal. Itu akan berbeda dengan perlakuan kita. Misalnya, kamu terlambat ya, sana sepeda motornya muter lapangan 3 kali. Nah, itu akan berbeda. Itu dampaknya sangat luar biasa kepada psikologis anak. Ya, jadi untuk tadi permasalahan anak-anak yang terlambat di sekolah kita ya Bapak Arif, mungkin kita bisa mengajak mereka untuk ngobrol secara personal. Kita panggil mereka. Kemudian kita terapkan tadi metode segitiga restitusi tadi. Dengan begitu kita akan lebih memberikan ruang kepada mereka dan mereka tidak akan menjadi anak yang merasa memiliki label yang gagal, identitas yang gagal. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Rina untuk pertanyaan yang selanjutnya. Masih seputar ke segitiga restitusi ya. Ini dari pertanyaan dari Ibu Husnul, ya, bagaimana siswa ingin mencapai ke segitiga tersebut ya? Untuk mencapainya bagaimana begitu Ibu ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Tadi pertanyaan yang kedua dari Bu Husnul yaitu pada tahap terakhir segitiga restitusi apa urgensi gitu ya, pentingnya menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa begitu ya, kenapa kok di akhir rangkaian tahapan tadi perlu menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih ya, sepertinya kan bukan urusan kita begitu ya. Baik Bapak Ibu, nah
jadi dengan suksesnya kita ya menstabilkan identitas gagal anak di tahap restitusi yang pertama, maka kita itu sudah berhasil membawa anak ini, mendampingi anak ini dari tadi anak yang memiliki identitas gagal menjadi identitas anak yang sukses. Ya, dengan begitu kita bisa laju ke tahap restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini ada teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol ini menyatakan bahwa ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai yang bisa diyakini ini yang bisa membentuk anak menjadi pribadi yang memiliki motivasi yang tinggi begitu. Jadi apabila anak sudah memiliki motivasi yang tinggi, maka di tahap terakhir kita memiliki kewajiban Bapak Ibu untuk membantu mereka agar tetap fokus menjadi apa yang diinginkan. Dia ingin menjadi sosok seperti apa sih di masa yang akan datang. Jadi ini sebagai kelanjutan dari tahapan yang kedua tadi, bahwa di situ kita sudah berhasil ya memvalidasi tindakan salah mereka. Berarti anak-anak di sini sudah tahu motivasinya, bahwa sudah muncul motivasi intrinsik bahwa oke, saya harusnya begini, saya tidak boleh begitu ya. Itu atas kesadaran mereka. Nah, maka di tahap terakhir ini kita kembalikan mereka ke keyakinannya bahwa keyakinannya bahwa saya sebagai murid harus menjadi siswa yang disiplin, saya sebagai murid harus menjadi siswa yang rajin seperti itu. Nah, kamu kalau rajin kamu ingin menjadi apa nak nanti? Saya ingin diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan, Bu, saya diterima di ITB atau di UGM misalnya. Nah, anak memiliki mimpi di situ, memiliki fokus di situ, dan tugas kita sebagai guru untuk membantu mereka tetap fokus pada apa yang dicita-citakan. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Bu Husnul ya. Kenapa tadi kita sebagai guru harus bukan harus sih ya, mungkin bisa menambahkan pertanyaan tadi ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih, Nak? Nah, seperti itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah sesi refleksi ya Bapak Ibu, di mana nanti saya akan memberikan 3 pertanyaan, di mana Bapak Ibu sebagai penilai atau pengamat menyimak dari beberapa rangkaian pemaparan materi oleh Ibu Rindang ini tadi untuk menyimpulkan begitu ya, untuk menyimpulkan atau menilai seberapa hal yang bisa kita jadikan acuan begitu untuk sosialisasi tentang pengamatan atau untuk mengajukan pertanyaan itu. Oke, Bapak Ibu maaf, di sini ada beberapa hal pertanyaan yang sudah di-share di link. Saya akan membacakan dan dari beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah sebutkan 3 hal yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyebutkan apa sih 3 hal yang tidak ada atau tidak kita ketahui sebelumnya gitu. Oke, dari Bapak Ibu ada yang mewakili? Ya, 3 hal itu apa saja gitu? Ya, silakan Bu Yola. Ya, di sini. Baik, 3 hal yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Jadi sebelum ini saya tidak tahu tentang restitusi sebenarnya. Kemudian juga tentang 5 posisi kontrol guru, itu saya juga nggak tahu. Ternyata ada posisi kata di di tengah-tengah siswa seperti apa tuh ada ternyata teorinya. Terus kemudian satu lagi yaitu tentang segitiga restitusi tadi, saya juga nggak tahu ternyata seperti itu caranya menyelesaikan masalah di anak-anak seperti
Ya, sebutkan 2 hal yang mengejutkan Anda tentang topik tersebut. Ya, ada yang mewakili dari Bapak Ibu? Ya, jadi apa sih gitu yang bisa mengejutkan Bapak Ibu gitu ya, tentang topik yang sudah dibahas pada kali ini? Ya, 2 hal yang mengejutkan. Ya, Bu Marensa, apa ya? Oke, silakan Bu Marensa maju ke depan karena tidak. Baik, terima kasih. Budaya mewujudkan yang pertama adalah tadi tentang kontrol tadi ya, kontrol guru tadi ada beberapa yang ada di situ, termasuk salah satunya adalah penghukum. Hal yang mewujudkan adalah ternyata kita ini termasuk yang penghukum, ya lebih ke penghukum. Kita lebih banyak mengadili anak-anak. Itu. Yang kedua adalah yang mewujudkan ternyata dari semua permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan melalui segitiga restitusi. Ya, itu sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baru, hanya saja memang kita tidak tahu dan ternyata tidak mudah juga untuk bisa melaksanakannya. Kita juga masih perlu banyak belajar lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Marensa. Oke, ya. Untuk yang terakhir kita simpulkan ya, Ibu ya. Oke. Kita simpulkan untuk sosialisasi membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Dolopo yang disampaikan oleh Ibu Rina. Kesimpulan untuk kesempatan pada kali ini yaitu yang pertama, disiplin dalam konteks pendidikan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas dibuat oleh semua warga kelas. Hal ini sebagai upaya untuk membangun motivasi internal dengan pernyataan-pernyataan universal. Oke, demikian kesimpulan dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber ya, Ibu Rina. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian dari sosialisasi membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Dolopo yang disampaikan oleh Ibu Rindang sebagai calon guru penggerak angkatan 5 pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Rindang yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak dengan antusias. Boleh tepuk tangan juga untuk semuanya lagi. Ya, boleh semangat ya. Oke. Akhirnya saya Yesi Puspitasari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.